malam rekan-rekan Psychodak. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun Anda menonton ini ya. Jadi malam hari ini saya akan bukan mereview sih, jadi lebih tepatnya bercerita. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah rilisan fisik yang baru saja dirilis. Kalau nggak salah dirilis kemarin ya, tanggal 6 September 2020, yaitu ini, Setos. Self-titled mereka, EP mereka yang dirilis oleh Sadis Records di bawah naungan Sadis Records. Om sastrawan sukses untuk Sadis Recordsnya ya. Jadi Setos ini adalah salah satu band black metal yang ada di Bandung ya. Tergolong band baru sih, sekitar ya 2014an ke atas sih dibandingkan dengan band-band yang lainnya gitu. Namun eksistensi mereka sudah cukup terbilang banyak. Kalau nggak salah sih udah 3 kali merilis karya. Dari demo, dari promo itu udah ada 2, kalau nggak salah mereka jadikan CD juga. Dan kali ini mereka pun merilis EP yang dalam format CD pula. CD-nya ada di laptop, tadi saya play di laptop karena player saya sedang rusak. Jadi CD mereka kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 track dalam satu CD. Dan CD ini dirilis oleh Sadis Records, dipasarkan oleh Indo Green. Seperti apa sih lagu-lagunya Setos? Nah, di sini ada tracknya tuh, ada yang berjudul The Spells, pembukaannya ini, kemudian ada Holy Tree Cherry, The Beast, Divine Reaper, Drowned in Blood, dan The Unholy. Oke. Jadi gini ya, Setos ini tema dari EP-nya ini lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan Mesir kuno ya. Kalau di death metal kita ada Safar ya, dengan mitologi Mesirnya juga yang berkaitan dengan Laut Merah. Laut Merahan berarti dengan Firaun dan Nabi Musa mungkin ya. Nah, kalau Setos ini lebih ke mitologi sihirnya, yaitu Dewa Set. Oke, bisa kita lihat di covernya ya. Penggambaran ini Dewa Set atau Anubis, saya kurang tahu ya. Cuman hampir mirip sih. Kalau nggak salah emang mereka sama-sama berbentuk seperti seekor anjing hitam gitu perwujudannya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sering nonton anime mungkin tahu lah, ada anime Yu-Gi-Oh ya. Jadi jika di anime Yu-Gi-Oh itu kekuatan Millennium Item dan kekuatan Parok tak bernama itu bisa menghadirkan sesuatu yang namanya Yamino Game atau game kegelapan di dunia Mesir kuno. Maka di EP Setos ini, Setos mampu menghadirkan atmosfer mencekam dalam menapaki dunia sihir di Mesir kuno. Dunia sihir, dunia kegelapan dan kekacauan di Mesir kuno. Pertama itu ada track The Spells. EP ini bukan The Spells. Di The Spells ini unsur ambiennya sangat kental sekali ya. Kemudian ditambah geraman dari sang vokalis Daivas, geraman samar yang berdengung yang sepertinya seperti pengucapan mantra ya, sesuai dengan judulnya The Spells, mantra. Yang mungkin secara visual itu kalau dibayangkan seperti dilakukan di sebuah gua atau ruangan bawah tanah di piramida ataupun di istana Mesir kuno gitu. Dan track The Spells ini akan membuka perjalanan Anda sekalian menapaki dunia sihir Mesir kuno yang Setos ciptakan. Kemudian ada Holy Tree Cherry, ini track keduanya. Holy Tree Cherry ini track yang menurut saya pribadi itu track paling santuy ya. Bentar coy, kita ngopi dulu. Jadi track yang paling santuy, track Holy Tree Cherry ini track yang cocok banget ini kalau dibayang-bayangin tuh, cocok banget untuk menemani langkah kaki kita di gurun gersang Mesir itu. Kemudian ada track ketiga, itu ada track The Beast. Track The Beast ini udah dirilis di YouTube beberapa minggu atau hari kemarin lah pokoknya, dalam bentuk format video lirik. Kalau track The Beast ini
bisa saya bilang itu track paling biadab ya, track paling kencang, paling biadab, sebiadab badai pasir di Mesir sana. Kalau saya sendiri sih di menit 20 ke atas bagian yang paling mengena dari track The Beast ini. Overall memang track ini karena mungkin sudah sering diulang-ulang semenjak perilisannya kemarin, jadi yang lebih kerasa gitu. Kemudian ada track keempat yaitu Divine Reaper. Track ini pun secara keseluruhannya santuy, temponya bermain tidak terlalu cepat lah. Jadi hanya kalau nggak salah sih meledak-ledak pas di awal itu. Ada permainan yang rada pelan, tiba-tiba langsung cepat lagi. Kemudian balik pelan lagi, lalu cepat lagi. Lalu akhirnya balik pelan terus, middle lah, bermain middle tempo sampai akhir. Kemudian ada track Drowned in Blood. Kalau Drowned in Blood ini awal-awalnya itu hampir, kalau saya dengerin ya sama-sama hampir mirip kayak tracknya Helheim yang dua Litet Aquifer kalau nggak salah. Ya benar, dua Litet Aquifer milik Helheim. Tapi hanya di awalnya aja sih. Ya sekitar 20 detikan gitulah. Nggak mirip banget, hanya sedikit mirip gitu. Dan terakhir ada track di Unholy. Track di Unholy ini tanpa distorsi, tanpa hentakan drum, tanpa vokal, hanya sentuhan petikan senar gitar dan genjengan gitar serta permainan string. Dan dalam track di Unholy ini kayak mengisyaratkan misteri bahwa Cetos tuh nggak akan cukup di EP ini aja. Mereka sepertinya akan nanti entah di tahun 2021 mungkin atau tahun berikutnya, semoga aja di tahun 2021 ya, mereka pasti akan menerbitkan ya, merilis full album mereka. Jadi ya track di Unholy ini kayak semacam apa ya, eh, bukan ambigu sih, semacam sebuah akhir dari keseluruhan track yang ada ini, tapi nanggung gitu, kayak wah ini bakal menjadi sebuah pembuka lagi nih kayaknya, pembuka nanti ketika mereka akan merilis rilisan mereka yang terbaru. Mungkin itu, semoga semoga sih bukan EP lagi ya, entah itu mungkin single EP atau album, atau mungkin langsung album setelah EP, karena mereka sudah merilis beberapa kali single sih sebelum EP ini. Jadi kayaknya Setos akan terus meneruskan summon mereka kepada Dewa Set, sang dewa kegelapan dan kekacauan Mesir kuno ini. Jadi kalau beberapa sesepuh mengatakan ya, beberapa sesepuh black metal seperti kemarin saya lihat ada review-review singkat dari Abah Supri dari Warkut, kemudian ada Mas Bayu Mors dari Fallen Light, dan Mas Tema Musik, kemudian juga ada Mas Totok Mistis mengatakan bahwa EP ini tuh sangat terpengaruh oleh Watain ya. Saya iyain aja karena saya sendiri nggak dengerin Watain ya. Saya ngedengerin Watain itu ya jarang-jarang sih, paling hanya beberapa track, dan paling track Darkness and Death itu yang baru 2 minggu ini semenjak saya asik malam minggu kemarin kalau nggak salah. Itu saya banyak, saya selama perjalanan kerja saya dengar itu, pasti istirahat dengerin itu. Jadi track Darkness and Death milik Watain itu yang lebih sering saya dengarkan kalau untuk lagu baca-baca ini. Jadi saya iain aja kalau memang Setos IP ini terpengaruh oleh Watain. Tapi yang jelas vokalnya Daevas di sini Glenn Tandani Mutakin. Kamu sukses menjadi seorang pendeta yang merapalkan mantra-mantra untuk mensummon Dewa Set beserta bala tentaranya ya. Oke. Oke, jadi secara keseluruhan IP ini adalah salah satu rilisan terbaik menjelang akhir 2020. Gimana kita tahu lah, di tahun ini ya, di tahun 2020 ini menjadi tahun kegelapan bagi negeri ini dan juga bagi seluruh dunia akibat wabah COVID, coronavirus disease 19 atau COVID-19. Dan sadis record untuk Indogreen ya, untuk distribusinya mereka di Indogreen masih satu atap satu perusahaan.
yang di bawah kendali Om Nyoman Sastawan menambah kesuraman tahun ini dengan merilis salah satu EP bahaya ini, yaitu EP Setos. Sebuah militansi yang patut diacungi jempol, bahwasanya label dan band tuh masih tetap aktif di situasi nggak menentu seperti ini ya. Kemudian juga bentar coy, ini lagunya saya ubah dulu. Kemudian di EP ini juga sebenarnya merupakan jawaban sekaligus tamparan ya, tamparan untuk saya pribadi dan juga scene black metal khususnya yang ada di Indonesia ini. Bahwasanya Setos ini lagi-lagi mereka ini band baru dan mereka adalah band-band yang terdiri dari orang-orang yang bukan dari ranah black metal namun justru ranah death metal. Kalau kemarin itu kita ada Pure Word, kemudian ada Kala, juga kurang tahu kalau ada mungkin rilisan-rilisan lagi dari teman-teman death metal yang lain. Maka Setos ini pun juga adalah sebuah band dengan 5 orang personil yang juga kumpulan dari pemain death metal. Justru latar belakang mereka itu adalah musisi death metal dan musisi death metal dengan band-band yang cukup dikenal seperti ada Bloodgas, Dismemberment Torture, Digging Up, kemudian Infect Torment, Gore Infamous. Namun gila mereka bisa bikin band black metal yang bernama Setos ini dengan totalitas gelap mereka, baik dalam karya mereka, baik lagu, baik rilisan fisiknya ini, ataupun penampilan live mereka. Mungkin teman-teman yang udah pernah melihat penampilan live mereka bakal, wow, ini gila, ini band black metal mana ini, keren banget. Iya emang keren mereka, penampilan live mereka juga keren. EP mereka, lagu-lagu mereka juga ya masuk lah. Untuk black metal pasti itu udah sangat masuk banget, udah black metal banget lagu-lagu mereka ini. So semoga ya EP Setos ini menjadi cambuk untuk band-band lainnya yang ada di Indonesia ya, khususnya untuk band-band black metal, menjadi cambuk agar tetap bersemangat, tetap berkarya apapun yang terjadi. Yang pastinya thanks buat Om Nyoman, Sadis Record, Indo Green sudah menjembatani band-band di Indonesia, khususnya band black metal ya. Sudah beberapa kali band black metal yang dirilis oleh Sadis Record ini untuk bisa merepresentasikan lagu-lagu mereka dalam sebuah rilisan fisik ya. Itu kalau nggak salah udah rilisan dari Sadis Records. ini ini band-band logam hitam yang dirilis oleh Sadis Record ya. Itu kalau nggak salah ada Sorem, Bairawa, Mas Etas, ini black metal. Ini juga dirilis Sadis Record. Kemudian ada Mortality, Murka Dosa, Om Bie, Bumaya, Mang Andris, Mang Balung. Ini juga mereka Black Death. Ini dari Bandung juga. Tadi Sorem dari Probolinggo ya. Ini juga Black Death, black metal, ada unsur black metalnya, dirilis oleh Sadis Record juga. Kemudian ada LLOG dengan temperamentalnya, Mang Uus, Abu Sofyan, dan Mang Boy Nazrael dan kawan-kawan dari Tasikmalaya. Kemudian juga ada Warcode dengan Horde, ini EP mereka juga. Ini juga sama vokalisnya dari Setos juga, vokalis Setos. Jadi Glenn atau Devas ini memvokali dua band ini, Warcode dan Setos. Ini juga dari Sadis Record juga. Kemudian ada Setos ini. Jadi Sadis Record ini Om Nyoman ini kan istilahnya, beliau ini kan orang death metal ya dengan band Devoured-nya, tapi ternyata beliau membuka mata kok terhadap band-band black metal. Yang penting apa, yang penting kita mampu menghasilkan sebuah karya yang bisa dipertanggungjawabkan, sebuah karya yang berkualitas, pasti kita akan dirilis istilahnya gitu ya. Jadi for your information aja bahwa nanti selain sudah Setos ini masih ada tiga band black metal lagi, yaitu Warcode, Immortal Rights, dan Jihad dari Garut ya. Warcode Bandung, Immortal Rights Kediri, dan Jihad dari Garut.
yang akan dirilis oleh Sadis Record juga ya. Oke, itu saja sih dari saya. Sekali lagi untuk teman-teman, ini episode ini jangan sampai ketinggalan untuk masuk dalam salah satu koleksi kalian. Koleksi rilisan fisik itu gimana ya, lebih terasa menyenangkan. Kamu bisa membuka case CD-nya, buka covernya, melihat-lihat isi covernya, membaca lirik-liriknya. Ini ada liriknya juga. Kamu cuma minta MP3-nya download dari YouTube atau apa, itu nggak akan bisa lengkap dengan lirik-liriknya kayak gini. Kemudian kita bisa membaca keterangan-keterangan di dalamnya juga, ada foto-foto juga ya. Mungkin kalau kemarin ini rilis dalam packaging ya, ada t-shirt, kaset, masker, poster, stiker. Itu kemarin udah sold out kalau nggak salah, cuma beberapa piece sih. Ya karena saya lagi nggak punya duit, jadinya ya udah CD aja cukup, karena emang ya koleksi saya CD lah, itu aja. Oke, jadi buat teman-teman, kalau ini Ipisitos ini bisa menghubungi Om Sastrawan di Sadis Record atau Indo Green Online, ataupun juga menghubungi bandnya langsung Setos ke Glenn, atau juga mungkin distributor-distributor dari Sadis Record di kota-kota lainnya saja. Pasti untuk ini semoga menjadi cambuk ya, sekali lagi menjadi cambuk berkarya, propaganda karya untuk band-band lainnya untuk terus berkarya, untuk semangat berkarya, merepresentasikan karya mereka dalam sebuah rilisan fisik. Tetap semangat untuk metalhead semua yang ada di Indonesia, untuk teman-teman musisi, untuk para label, meskipun di tengah masa pandemi, di situasi yang tak menentu ini. Salam metal, sukses selalu untuk kita semua. Hail, salam dari kami di Psycho Dark.